Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da' ma yaribuk ila ma yaribuk." Hadis ini pendek tapi tajam. Terus kata Syekh Utsaimin, seandainya hadis yang pendek ini ditulis dalam satu buku yang besar, maka habis buku yang besar. Pendek banget. Da' ma yaribuk ila ma yaribuk. Tinggalkan perkara yang meragukanmu dan kerjakan perkara yang tidak meragukan. Jadi yang meragukan tinggalkan, kerjakanlah yang tidak meragukan. Dan ini terkait dengan masalah subhat. Subhat itu artinya samar-samar. Jadi antara halal dan haram. Kalau haram itu jelas, kalau yang halal itu jelas. Jadi halal dan haram itu jelas. Tapi antara yang keduanya yang menjadi masalah yang samar-samar. Ini halal apa enggak, haram apa enggak. Nah, kalau keraguan itu muncul dalam hati kita, maka tinggalkanlah. Tinggalkan. Itu dalam istilah dalam ilmu tasawuf menjadi orang yang warok, yang hati-hati dalam hal-hal yang haram. Hati-hati dong. Jadi orang yang mampu hati-hati memilah dan memilih mana yang halal dan mana yang haram, kemudian remeng-remeng tinggalkan. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Jadi orang yang dapat meninggalkan sesuatu yang subhat, yang samar-samar itu dalam istiqomah dalam menjalankannya, itu adalah dia menjaga agama. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, hal yang haram itu banyak efek dalam kehidupan kita, bahkan nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam hadis sallallahu alaihi wasallam begini, kamu beli pakaian baru dengan seharga 10 dirham. Ada 1 dirham dari uang 10 dirham itu, maka kata Rasulullah alaihi wasallam, kau pakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pakaian itu, maka ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Repot kan? Jadi 10 bisa kalah dengan 1. Ini bahayanya. Yang haram itu, kata para ulama bilang, efeknya adalah nanti dalam kesehatan kita. Orang yang senantiasa memakan barang yang haram, nanti biasanya orang sakit-sakitan. Hati-hati loh. Karena dia unsurnya tidak baik yang masuk dalam tubuh kita. Sekalipun itu mempunyai gizi yang tinggi. Makan daging terus misalnya. Tapi itu tidak akan membantu dalam tubuh kita, karena hal yang haram itu masuk dalam tubuh kita. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, yang lebih keras lagi Rasulullah SAW pernah bersabda di sini, "Man iktasaba malan
min ma'samin fatasaddaqa bihi aw wasala bihi rahiman aw anfaqahu fi sabilillah yumi'a dzalika kullu wa ulqiya finnar. Barang siapa yang berusaha untuk mendapatkan harta dengan cara yang dosa, dengan cara yang haram, kemudian mensedekahkannya harta itu atau mempererat perhubungan silaturahmi, mengasih uang kepada saudara atau apa gitu, atau menginfakkannya kepada jalan Allah, menginfakkan ke masjid, menginfakkan untuk jalan misalkan. Maka kata Rasulullah SAW, semuanya itu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Jadi istilahnya membersihi yang kotor dengan air kencing. Ini udah kotor, kemudian kita cuci. Tapi cuciannya dengan air kencing apa bersih? Ya nggak bersih. Jadi kata Rasulullah SAW, hati-hati betul dalam hal yang mencari rezeki, memakan rezeki. Ini betul-betul diseleksi dalam kehidupan kita. Sehingga pernah seorang sahabat Rasulullah SAW, dalam era sahabat yang sudah menjadi khalifah, jadi dia tidak mau meminum air Zam-Zam. Kata orang, lo kok ngapa kamu gak mau minum air Zam-Zam? Kata dia, saya takut timba yang dipakai itu, orang zaman biyen kan ditimba. Kalau masih tahun 70-an itu masih ditimba, nggak saya sekarang. Ditimba airnya itu, saya takutnya itu yang timbanya ini bukan dari yang halal. Saking hati-hatinya orang loh, kayak ngono ya. Saya terpikir geleng-geleng kepala, ya Allah, orang tuh hati-hatinya luar biasa. Kita ini kan enggak, pokoknya asal dapat aja dimakan, entah halal atau haram. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, karena pertanggungjawabannya itu kan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya kita pribadi, tetapi langsung kita berhadapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu ini makan apa? Makan haram apa halal? Kamu dapatnya dari mana? Kemudian kau berikan kemana? Itu semuanya ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan gampang ya mencari rezeki. Ya, kita harus mencari rezeki, tetapi hati-hati. Ada kan orang sekarang terjadi nih perampokan di mana-mana dengan alasan tidak ada duit untuk biaya lebaran puasa. Ini untuk apa? Mencari hal yang haram kemudian dimakan untuk keluarga. Subhanallah. Saya sekarang melihat berita-berita kayak gitu, ya Allah, mirisnya orang ya, karena memang tidak pengetahuan agama dan tidak ada punya kekuatan iman. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, kalau kamu makan yang haram, sekalipun kamu sholat itu sampai punggungmu bongkok terus saking lamanya, seperti gagang busur panah itu bongkoknya. Kemudian engkau puasa berhari-hari, berlama-lama puasa sehingga seperti senarnya busur panah itu kecil. Itu yang terjadi, kata Rasulullah SAW, tidak akan diterima puasa dan juga sholatmu. Hati-hati banget. Kita betul-betul seleksi dalam kehidupan ini. Dan itu susahnya luar biasa dalam kehidupan saat sekarang ini. Antara yang subhat, halal dan haram itu susah betul, tanpa kita sendiri yang hati-hati.
Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, pengajian yang singkat ini semoga ada manfaatnya bagi kita semua, tidak mengganggu Bapak Ibu sekalian yang lagi ngantuk ya. Itu saja yang dapat sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.